Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Raditu billahi rabba wa islami dina Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya teruskan masih berkala. Hari ini kita akan bersama insyaallah 11. Suluk penutup ayat 10 kalau berfirman qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu dzikra. Lalu apa makna dzikrun? Allah sendiri jelaskan dalam ayat yang ke-11. Ayat 11 ini menjelaskan atau menerangkan apa maksud dzikrun yang disebutkan dalam ayat itu. Itu kalimat pertama dalam ayat 11 bentuknya sama. Kalau sebelumnya akhir kalimat terakhir ayat 10 dzikron nakirah, dzikron isim nakirah indefinite dan mansub fathah tanwin, maka kalimat pertama dalam ayat 11 pun nakirah dan mansub rasulan. So, dzikron itu maksudnya rasulan. Jadi ini dalam bahasa kafir dipanggil tafsirul ayat bil ayat. Ayat mentafsirkan ayat. Jadi kita tidak perlu tanya jauh-jauh dari jauh-jauh adalah sungguh Allah telah menurunkan dzikron. Apa itu dzikron? Baca ayat sekarang. Dzikron ialah maksud yang dimaksudkan oleh Allah dzikron ialah rasulan. Ya, belum begitu. Jadi ayat 11 menjelaskan maksud makna ayat 10. Tafsir ayat bil ayat. Dan itu ada dalam surah Fatihah, contohnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami akan jalan yang lurus. Tengok, as-siratal al-mustaqimah dari atas semuanya. As-siratal al-mustaqim. Kalau kita tanya, apa itu siratal mustaqim? Allah sendiri jawab. Siratal mustaqim ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim. So, ayat selepasnya itu menjelaskan dan itu pasti betul. Memahami Al-Quran itu pasti betul. Jadi sebelum kita katalah menguraikan siratal mustaqim, jalan lurus, yakni jalan yang tak perlu jauh-jauh. Kena sampaikan apa kata Allah. Jadi kalau kita bahasa mudah, kalau kita tanya kepada Allah, ya Allah, apa siratal mustaqim yang kau maksudnya? Allah akan jawab, oh siratal mustaqim itu yakni siratal ladzina, jalan orang-orang yang kau beri. Baru kita nak cari siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat. Karena jalan yang lurus yakni jalan yang diikuti oleh orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa orang? Lalu siapa orang itu? Baru nanti tahu apa siratal mustaqim. Jadi contoh ayat ini. Sungguh Allah telah menurunkan dzikron. Apa dzikron? Kita tak perlu. Oh, dzikron itu peringatan. Peringatan itu Al-Quran. Kita tak perlu. Itu nanti dulu. Allah sendiri beritahu. Dzikron yang aku maksudkan, seakan-akan Allah kata itulah.
Ikron yang aku maksudkan ialah Rasulan, seorang Rasul. Maknanya Nabi Muhammad bilang. Jadi Allah telah menurunkan peringatan, mana Allah telah mengutuskan seorang Rasul, namanya Nabi Muhammad. Dan tugas Nabi Muhammad dinyata oleh Allah dalam ayat sebelah sini. Yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin. Itu tugas Nabi yang pertama. Yatlu, membacakan, alaikum, ke atas kamu manusia, ayatillahi, akan ayat-ayat Allah, mubayyinatin, yang nyata atau yang menjelaskan. Mubayyinat bukan nyata ya, yang menjelaskan. Kalau nyata terang bayyinat. Kalau ayatin bayyinat, ayat-ayat yang nyata. Kalau ayatin mubayyinat, ayat-ayat yang menerangkan. Itu tugas Nabi, membacakan ke atas kamu wahai manusia ayat-ayat Allah, di mana ayat Allah itu fungsinya mubayyinat, menerangkan, menjelaskan, menerangkan apa yang patut dibuat, apa yang tak boleh dibuat, yang benar yang lurus, benar yang bengkok, yang betul, yang salah, surga, neraka, hukum, hakam, dan sebagainya. Baik, di situ Allah menggunakan kalimat yatlu. Terjemahnya, salah yatlu tilawah. Terjemah lainnya, baca kan? Kalau yaqra'u qira'ah, baca juga. baca. Baca jatuh je, yang itu baca dengan Itu apa bezanya? Yaqra'u membaca, yatlu membaca. Qira'atul Quran, baca Quran. Tilawatul Quran, baca Quran. Kan Rasulullah kan pertandingan atau ujian tilawah Quran. Tilawah Quran, baca Quran. Qira'ah Quran itu baca juga. So, apa beza antara qira'ah dengan tilawah? Yatlu dengan apa? Yaqra'u. Yaqra'u baca dan baca. Yaqra'u baca je. Yatlu Baca dan fikirkan apa benda. oh itu. Jadi kalau Allah kata Iqra'ul Quran, maknanya kita suruh baca je lah, tak payah fikir-fikir. Ya, baca je. Ini sebenarnya satu yang antara bezanya, yakni terletak pada objeknya. Beza antara yatlu dan yaqra'u pada objeknya, pada yang dibaca. Baik. Kalau yatlu itu benda yang dibaca, objek yang dibaca, yakni ia adalah wahyu, pasti benar, 100%. Itu penggunaannya. Yatlu hanya digunakan pakai untuk membaca, dan benda yang dibaca itu mesti wahyu dan 100% betul. Kalau yaqra'u itu digunakan pakai untuk objek yang dibaca, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Situ Quran, kita karena Quran betul, kita boleh aqra'ul Quran. Saya baca Quran, boleh. Tapi tengok, surat kabar atau majalah itu isinya pasti betul atau ada jaminan betul? Ada dengan surat kabar majalah? Ada jaminan. Ada kan? Jadi untuk surat kabar tak boleh. Yatlu surat kabar, boleh. Pasal apa? Pasal tadi. Yatlu ini objeknya mesti 100% betul. Kalau yaqra'u Tak mesti bersifat betul. umum. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebab itu untuk surat kabar, majalah, yaqra'u ya lah. Aqra'ul majalah. Okey. Aqra'u hadal kitab.
Itu visionnya. Jadi kalau ayat pro penggunaannya lebih Luas. luas, lebih umum lah. Kalau yatlu hanya pakai untuk membaca yang pasti betul saja, yang wahyu saja. Yatlu Taurat, yatlu Injil, yatlu Quran. Gitu. Bahkan yatlu hadis pun tak boleh. Hadis ya. Ya, kan hadis ada palsu, ada mau sohih ada. Itu satu. Yang kedua, yakro lebih luas maknanya daripada yatlu. Karena yakro ini tidak semestinya apa yang dibaca objeknya berupa tulisan. Tak semestinya. Objeknya tidak semestinya berupa ada tulisan depan kita, buku kata. Yakro juga bermakna mengkaji. Mengkaji. Atau dalam bahasa kita lah, dalam bahasa yakro ini, yakni termasuk research. Research itu yakro bahasa Arab, bukan yakro. Jadi bila Allah kata ikra, coba apa namanya? Ikra bismillahirrahmanirrahim. Kan bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Ikra. Waktu itu Jibril tidak mengemukakan, menunjukkan buku ke tulisan ke tak ada, ikra. Jadi Nabi bingung, sudah baca apa tak ada benda yang ditunjukkan. Lalu Nabi kata ma'ana biqari, aku bukan orang yang membaca. Dia kata ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ikra tidak semestinya, perintah ikra itu tidak semestinya kita disuruh membaca benda yang berupa tulisan, buku. Tidak. Ikra bermakna luas, yakni kajilah. Kalau dalam bahasa modern, ikra itu bermaksud satu kata maknanya ini mengembangkan R&D. Jadi perintah pertama maksudnya kita ini untuk bersemangat untuk mengembangkan R&D, research and development. Kaji pokok, kaji hutan, kaji. Kan Allah kata objek yang kamu hendak kaji yakni apa yang Allah cipta. Ciptaan Allah. Macam mana membaca pokok? Kalau Quran kata ikra as-sajar. Bacalah pokok. Maksudnya takkan kita nak cari apa yang baca tak ada sayangnya. Bukan. Ikra as-sajar maknanya kaji pokok itu. Sehingga lahirlah ilmu botani umpamanya, itu tentang pokok. Ikra umpamanya al-samawat wal ardh. Baca oleh kamu bumi dan langit mana? Baca bumi dan kaji sehingga lahirlah bermacam-macam ilmu. Ilmu astronomi lah, hasil daripada ikra membaca bumi langit, lahirlah ilmu astronomi, astrofisik, kosmologi, dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Yatlu tak boleh, utlu as-samawat tak boleh. Yatlu tidak membawa makna R&D. Yatlu yakni menyampaikan, membacakan, menjelaskan sesuatu yang pasti benar 100%. Wahyu Allah Subhanahu wa Jadi tak payah ta'ala. kaji dia Ustaz Ya. Wahyu tu tak payah kaji lagi. Semua benar. Yelah yang tu kaji. Bukan begitu pemahamannya. Pemahamannya kalau yatlu itu objeknya mesti wahyu. Kan? 100% Wahyu. benar. Lalu wahyu kan mesti betul kan? Sampaikan apa adanya. Apa adanya. Sebenarnya ikra yakra'u penggunanya lebih luas. Sama ada untuk membaca benda yang ada tulisan yang pasti benar atau membaca sesuatu yang belum tentu benar
atau membaca sesuatu yang bukan berupa tulisan, tapi harus memperhatikan, mengkaji. Jadi penggunaannya lebih luas. Karena pertanyaan saya, kalau Allah suruh kita mengkaji unta umpamanya, berada, apalagi yang duruna ila ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan pada unta dengan unta diciptakan, kan? Oke, katalah orang pakar unta lalu mengkaji tentang keajaiban unta, ilmu tentang unta. Pertanyaan saya, adakah hasil kajiannya itu pasti betul? Lalu ditulis jadi buku lah, jadi tesis kemudian dijual. Adakah hasil kajian seorang dokter unta tentang unta itu pasti betul? Betul. Tak betul. Tapi apakah yang Allah beritahukan pada kita tentang unta itu betul? Betul. Yang mau boleh memahami cara pikirnya. Betul. Apakah yang Allah beritahukan kepada kita tentang unta, bagaimana ia dicipta, perangainya, bagaimana segalanya, itu betul? 100% betul. Masalahnya, adakah kajian orang tentang unta, hasil kajiannya tentang unta tadi pasti betul hasil kajiannya? Nah, setelah itu di situ ikra. Begitulah. Jadi bedakan antara apa yang Allah firmankan dengan apa yang kita pahami. Apa yang difahami oleh manusia tentang ciptaan Allah, tentang firman Allah, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi apa yang Allah firmankan atau apa yang Allah firmankan tentang ciptaannya pasti betul. Itulah maksudnya. Maksudnya begitu. Jadi kebenaran objek talayatlu yakni firman Allah itu bersifat mutlak. Adapun kebenaran hasil kajian kita tentang kebenaran yang mutlak bersifat relatif. Itu maksudnya kalau dalam bahasa universiti lah. Akhirnya mau boleh memahami. Baik, itu tugas Nabi. Membacakan ayat-ayat Allah mubayyinat yang menerangkan, yang menjelaskan, yang nyata. Bermakna kalau kita mendengar apa yang Nabi sampaikan, Quran yang Nabi sampaikan, firman Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi, kemudian Nabi sampaikan kepada kita, pertama sekali kita mesti meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi ini pasti benar. Begitulah. Sebab itu pasti. Sama ada kita sudah mengetahui kebenarannya ataupun belum, itu cerita lain. Itulah maksud saya. Sama ada kita dah tahu atau belum mengetahui kebenaran di sebalik apa yang saya Nabi tadi, itu cerita lain. Pertama sekali kita wajib yakin apa yang disampaikan oleh Nabi, ayat yang Nabi itu pasti benar. Pasti, tidak mungkin salah. Itulah maksud saya. Maksud saya. Dan itu dalam Al-Quran banyak seperti itu ya. Benda-benda yang mungkin sepintas lalu nampak macam tidak benar. Sebenarnya yang apa ya? Tidak benar itu menurut pahaman kita, bukan Qurannya. Bukan Qurannya. Sebab Allah kata yatlu, yang dibaca pasti benar. Maklumat Al-Quran semuanya benar belaka. Sama ada kita telah mengetahui ataupun belum. Contoh kecil saja. Dan ayatnya sudah populer karena dalam surah Yasin. Saya tunjukkan. Supaya kita tambah wacana ilmu kita lebih luas. Tentang Al-Quran maksud saya. Lihat dalam surah Yasin ayat yang ke-37. Tadi saya katakan, apa yang Allah beritahukan pada kita pasti benar. Pasti.
Bukan realitas benar, tepat sama dengan apa yang realitinya, realiti sesuatu yang Allah sampai berita sama dengan apa yang Allah beritahukan pada kita. Gitu loh. 100%. Bahasa mudah kalau Allah kata benda ini merah, panjangnya 3 meter, lebarnya 1 meter, macam itulah realiti dia. Ibaratnya rasanya manis. Sama ada kita dah tahu panjangnya sekian atau itu cerita lain. Jadi apa yang Allah firmankan, yang beritahu kepada kita, sama dengan realiti yang disampaikannya. Apa yang Allah firmankan sama betul dengan apa yang Allah ciptakan. Itu sajalah bahasa mudah. Bila Allah berfirman begitu, pasti ciptaannya yang difirmankan itu seperti itu. Sama ada kita memahami atau tidak, itu cerita lain. Sebab itu, bila kita baca Al-Quran, mesti yakin dulu bahwa itu betul. Itu aja. Lihat dulu. Contohnya ayat ini. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muslimun. Wa ayatun, dan lagi satu ayat. Ayat bagi kebesaran Allah. Lahum, bagi mereka manusia. Apa ya? Ayat tanda dari Allah Musa, kata Allah al-lailu. Mana lain? Malam. Naslahu naslahu, kami tanggalkan minhu, darinya nyaninya malam, an-nahara, siang. Kalau sudah Melayu macam mana? Dan satu tanda kebesaran Allah bagi mereka manusia adalah malam, ya, kami tanggalkan darinya siang. Tanggalkan. Fa'idahum, maka ida tiba-tiba mereka muslimun, mereka dalam keadaan kegelapan. Ini firman Allah. Pasti betul. Apakah realiti ciptaan Allah pun seperti mana Allah firmankan? Pasti iya. Itulah. Pasti iya. Jadi yang difirmankan sama dengan yang diciptakan. Yang diciptakan sama dengan yang dia firmankan. Itulah. Kalau Allah kata biru, ya benda itu pasti biru. Kalau Allah kata benda itu panjang, ya pasti panjang. Gitu. Mana tidak mungkin Allah berfirman lain, mencipta lain. Itu apa mungkin? Itu yang saya maksudkan, pasti benar itu di situ. Adapun kita dah mengetahui kebenaran firman-Nya atau belum, itu cerita lain gitu. Pertama kita kena yakin dahulu. Baik, coba pada ayat ini. Apa yang kita ambil kesimpulan yang boleh kita paham dari ayat ini? Pertama, apa kesimpulannya? Dan tanda kebesaran Allah bagi mereka manusia, yakni malam, kami tanggalkan darinya siang. Bukan malam dan siang. Tiba-tiba mereka kesimpulan mudah, ayat ini cerita tentang silih pergantian malam dan siang. Ya, itu dah nampak kita, dan dari situ kita yakin, oh ya Allah kata siang jadi malam. Kita paham, itu paham. Lain, bahkan sebenarnya itu hanya satu itu aja maksudnya. Baik, itu ya. Malam kami tanggalkan darinya siang. Maknanya apa yang ditanggalkan dari apa? Allah kata, dan tanda kebesaranku bagi manusia adalah malam. Kami tanggalkan darinya siang. Baik, apa yang Allah tanggalkan dari apa? Pertanyaan ayat ini. Allah tanggalkan siang dari malam. Ayat ini maksudnya begitu. Allah menanggalkan siang dari
malam. Jadi yang ditanggalkan siangnya, ditanggalkan siang dari malam. Atau sebaliknya. Malam tanggal. Atau Allah tanggalkan malam dan siang. Coba berarti. Nah, yang ini ikra ya, yang ini ikra. Usaha kita itu namanya ikra. Qira'a. Usaha kita untuk memahami apa yang Allah maksudkan, yang pasti benar itu adalah ikra itu itulah ikranya. Ya. Allah menyampaikan kepada kita melalui nabinya yang pasti benar antara yang difirmankan dengan apa yang diciptakan itu namanya tilawah. Tadi kata Ya, tilawah. oh ya bisa ya di situ. Jadi kalau katakan membaca bingung. Baik. Jadi yang ditanggalkan malam dari siang atau siang dari malam? Malam. Di sini ada malam lain kan? Di sini ada siang. Lalu Allah kata naslahu. Naslahu maknanya tanggalkan. Sekarang pertanyaannya, yang Allah tanggalkan itu siang dari malamkah atau Allah tanggalkan malam dari siang? Dalam hal ini. Siang. Sebab ini maklumat yang pasti benar. Kalau kita mau salah nanti. Tanggalkan siang. Jadi yang Allah tanggalkan siangnya. Allah tanggalkan siang dari malam. Bila Allah tanggalkan siang jadi malam, keadaan macam mana? Gelap. Terang ataupun gelap? Gelap. Betul. Tanggalkan siang gelap. Jadi gelap. Betul. Tanggalkan siang. Siang ditanggalkan dari malam, sehingga siang tertanggalkan. Karena Allah tanggalkan apa siang Allah tanggalkan dari malam, mana siang dia dihilangkan, tertanggalkan. Jadi keadaan jadi gelap atau terang? Gelap. Jadi gelap. Betul lah. Kalau kata faidah humut takkan bingung. Kurang kan sudah jawab. Faidah humut limun. Maka tiba-tiba mereka gelap. Macam mana tak gelap? Asalnya siang kan. Kemudian Allah buang siangnya. Dia malam kan? Gelap. Betul. Pertanyaan saya. Tadi mengatakan bahwa ayat ini cerita tentang adanya siang jadi malam, malam jadi siang. Sini bergantilah. Tapi adakah hanya itu maklumat yang disampaikan? Rupanya tidak. Kata kuncinya, nilai mukjizatnya itu ada kalimat naslahu. Naslahu. Naslahu apa maknanya? Menanggalkan kan? Macam mana tanggalkan? Sin apa hurufnya? Salaho. Sin lam kho. Salaho. Ya Mas sekalian, salaho ini maknanya bukan sekadar menanggalkan. Kan? Tapi salaho juga memberi maksud benda yang ditanggalkan itu benda yang sangat nipis dibandingkan benda yang dari mana ia ditanggalkan. Contoh mudah. Ini apa namanya ini? Safron. Safron namanya. Ini namanya safron ya. Kayak safron itu ini. Ini dalam meja ini kan menutupi meja, oke? Karena ada kain ini, kita tak nampak meja, betul? Ya. Bila saya tarik, saya tanggalkan, akhirnya Nampak meja. yang nampak meja saja kan? Itu safron. Baik. Siang Allah tanggalkan dari malam, akhirnya yang nampak hanya malam saja kan? Itu pengertian yang mudah. Tapi kalimat salaho bukan sekadar maknanya menghilangkan atau menanggalkan sesuatu dari sesuatu. Salaho juga bermakna sesuatu yang ditanggalkan, yang ditarik, yang dibuang itu sangat nipis.
size-nya sangat nipis berbanding dengan apa? Kalau safroh, yakni kain safroh yang ditanggalkan, size-nya nipis berbanding meja yang ditutupi asalnya. Paham? Mana salah kok? Contoh, ada orang nak melancarkan kata raya kilang kereta, barulah keluarkan kereta terbaru, dia sebelum dilancarkan jadi pakai kelambu itu kan, dia pakai selimut kelambu, pakai selimut, karena nak ya biasa spray lah, ya kan? Karena bila dah nak hilang kan, nak 1, 2, 3 kali. Kain yang menutupi kereta, size-nya lebih tebal atau lebih nipis daripada kereta yang ditutupi? Nipis kan? Lebih nipis. Nah, bila benda yang ditarik itu size-nya lebih nipis daripada yang ditutupi, itulah mana salah. Sekarang ada meja sebesar ini. Lalu di dalam itu kata ada sudu. Jadi sudu pun tak nampak kan kalau tutup oleh meja. Kemudian meja kita alihkan sehingga sudu nampak kan? Menanggalkan meja, mengalihkan meja hingga sudu nampak, bukan salah kok. Karena benda yang ditanggalkan size-nya lebih besar daripada yang ditutupi. Paham? Jadi maknanya yang ditanggalkan, apa yang dia tanggalkan? Dalam ini. Siang itu size-nya lebih nipis berbanding malam. Ini maksudnya. Macam contoh kain safra ini, size-nya lebih nipis daripada meja yang kita tutupi. Selimut kereta nipis daripada kereta. Malam itu size-nya siang itu sangat nipis berbanding malam. Itu maknanya. Dan maklumat ini Quran ada beritahu. Sekarang perhatikan. Betul, sekarang begini. Ini ilmu baru yang sebenarnya itu sudah jelasin. Karena jelasin hanya untuk pindah rumah masalahnya. Jika tak pandai-pandai orang Islam. Yang pandai orang Jepun. Yang pandai orang Barat. Dia tak baca Quran tapi mentafsirkan Quran dengan pandai. Orang Islam simpan Quran tapi jadi ilmunya tak tahu Surah Yasin hanya untuk kasih rumah berasal. Apa dia? Housewarming. Kasih rumah berasal. Baik, ini bumi. Kata ini namanya bumi. Ini matahari. Sinarnya memancar-mancar. Oke? Sehingga ke bumi kan. Bumi karena separuh. Yang sini, yang kena sini matahari, bumi apa ya? Siang kan? Siang. Yang sini? Malam. Bumi siang. Ini sudah pasti itu, kita paham semua ini. Karena bumi ini berpusing, ini pusing ke sini, pusingnya ke sini. Bukan ke kanan ya, pusing semuanya. Benda langit semuanya bergerak. Tidak ada yang diam. Semuanya bergerak, semua dan gerakannya sebenarnya ada daurah. Harokatu dauriyah, mana gerakan pusing. Bukan gerakan lurus, tapi bergerak dan gerakannya berpusing, membentuk bulatan lah. Jadi gerakan bumi ini dari kiri kanan. Apa dari kanan ke kiri? Bukan ke sini, macam orang tawaf lah. Pergerakan asal semua macam tawaf. Jadi kanan ke kiri. Baik, bila sini sudah bergerak ke sini, sekarang ini pindah ke sini dan sini pindah ke sini. Sini jadi malam kan? Sini jadi siang kan gitu kan? Ya, malam ini terus perputaran kita dah paham semua itu ada dalam ayat lain. Sekarang Quran kata tadi apa? Yang sini sedang apa nih? Yang sini tadi kalau siang kan? Yang sini sedang siang. Ini siang nih sini. Yang menghadap matahari pasti siang lah. Yang membelahnya matahari malam. Siang itu terang benderang, oke? Malam itu gelap. Pertanyaannya,
seberapa tebal sebenarnya ketebalan siangnya. Sekarang siang kan, siang ini sebenarnya kalau kita ukur berapa tebal siang, belum tahu kan? Yang pasti tebal atau nipis agaknya. Nipis, Quran kata nipis, dari mana kita nulis kalimat salafo. Salafo sesuatu yang ditarik, yang size-nya, yang menutup itu nipis berbanding yang ditutupi. Subhanallah, jarak antara bumi, ini bumi, ini matahari, jaraknya di jam sekarang, kalau diukur dengan kilometer, kalau diukur dengan apa namanya kilometer, 150 juta kilometer. Jarak bumi matahari, jarak lurus maksud saya. Jadi kalau cahaya yang dilepaskan dari sini ke bumi ke matahari atau dari sini menempuh jarak 150 juta kilometer dalam 8 saat, 8 menit. 8 menit. Ini jauh kan ya? Jauh ya. Bila sinar matahari menyinari bumi, bumi yang dapat sinar matahari menjadi apa? Karena jadi siang benar-benar karena bumi dapat memantulkan cahaya kan. Pantulan cahaya itulah yang membuat bumi jadi siang. Siangnya terangnya bumi Jawa sekarang rupanya hanya sekat sini. Saya akan begini. Setakat 200 kilometer di atas bumi kita. Maknanya kalau kita terbang meninggalkan bumi sekarang inilah kita tinggalkan bumi. Naik ke atas, melepasi jarak 200 kilometer yang ada di langit kita. Tidak ada terang benar. Kita nampak terang itu masalah apa ini? Dulu ilmu fisik, ilmu fisik pun tahu. Sekarang kita nampak terang itu masalah apa? Ada cahaya satu, tapi ada cahaya itu belum tetap terang. Karena ada benda yang reflection itu, ada yang memantulkan. Jika sekiranya kita duduk di tempat yang kosong tak ada benda, walaupun sinar matahari memacam-macam, kita tak melihat apa-apa. Yang adanya gelap gulita. Ya, tak nampak langsung. Cahaya baru kita nampak bila ada benda yang memantulkannya. Nah, sekarang katalah kita ditakdirkan di alam seni hanya ada bumi dan ada matahari. Bulan apa semua tak ada. Katakanlah ini untuk menekan. Lalu matahari menyinari bumi yang hari jadi siang beneran kan. Terangnya bumi siangnya itu hanya setebal 200 km saja. Lepas 200 km sampai di sini gelap gulita. Gelap itu istilah aturannya malam. Malam. Pertanyaan saya, berapa persen 200 km dari berbanding 150 juta kilometer? Berapa persennya? Sekarang, kalau size yang hanya 200 km, sedangkan jarak bumi dengan matahari 100 jadi mana yang lebih tebal? Siang atau malamnya? Gelap atau terangnya? Gelapnya. Gelapnya. Sebab itu Allah kata, siang yang aku tanggalkan dari malam itu, yang Allah katakan salah itu sinyalnya nipis. Ketebalannya hanya 200 km. Memang 200 km kalau di atas bumi nampak tebalnya. Tapi berbanding 150 juta, maklumat inilah yang Quran sampaikan dalam surah ini. Nah, itu namanya Iqra tuh di situ. Kita yakin memang kita selama ini mungkin ya bumi siang jadi malam. Kita tahu kalimat salah no. Sebab itu katalah kalau orang sembelih lembu kurban ya, sebelum dagingnya dilapah apa yang pertama sekali? Selepas sembelih sebelum dilapah apa yang dilakukan? Apa kita lakukan? Lembu lepas kita sembelih sebelum kita lapah-lapah yang pertama sekali kita buat. Buang darah. Tidak sembelih tidak buang darah. Kita balik. Lembu selepas disembelih kurban apa yang mati sebelum kita lapah-lapah apa yang pertama dilakukan biasanya?
Buang kulit. Kita tak tahu. Betul. Siap kulitnya kan? Yalah. Daripada dikon kulit kan? Takkan tuh lapar dengan kulit-kulit ini. Siapa nak? Buang kulit. Tahu tak? Membuang kulit, menanggalkan kulit dari badan lembu yang sebesar itu namanya salakoh. Boleh gunakan salakoh. Karena kok? Karena yang kita buang kulit yang di badan lembu itu hanya nipis, baru boleh salakoh. Jadi tak bermakna apa menanggalkan semata-mata. Kalau menanggalkan apa namanya bumbung ke apa ke, semestinya mesti merujuk pada benda yang sangat nipis dibandingkan dengan yang ditutupi, begitu maksudnya ya. Jadi contohnya ini tapak meja sangat nipis berbanding meja yang ditutupi, itu boleh salakoh. Tapi kalau meja ini menutupi sudu di bawahnya, lalu kita alihkan meja, tak boleh gunakan salakoh. Nah Allah kata, aku salakoh siang dari malam. Allah bukan sekadar memberitahu kita bahwa maksudnya malam apa namanya siang jadi malam, tapi Allah beritahu ketebalan siang berbanding malam. Siang yang menerangi bumi kamu itu ketebalannya hanya nipis sekali berbanding yang malam yang gelapnya. Hanya 200 km. Ini kita andaikan katakanlah di alam sudah hanya ada bumi dan matahari. Lepas 200 km siang hari gelap begitu. Kita tak nampak apa-apa. Tapi karena di sana ada bulan baru nampak, oh terang lagi. Oh nah. Saat matahari baru cahaya baru dapat kita lihat bila ada benda yang memantulkannya. Karena ada reflection. Tapi reflection tak. Itu sebetulnya Allah Ta'ala. Nah, itu namanya Iqra tulis itu. Sebab itu bila Allah turunkan wahyu pertama, Iqra. Macam kajian, Ustaz. Ya. Kajian. Dan yang dikaji itu benda yang dah ada, bukan Allah bukan suruh kita mencari mereka. Ibaratnya beginilah. Ibaratnya bahasa mudah ya, bahasa awam. Katakanlah kita tabur duit di mana-mana, suruh sana suruh. Dan duit itu sudah ada. Lalu kita sudah budak-budak, kalau kamu nak duit, carilah duit ini. Di sini aku bukan duit. Duit itu sudah ada, bukan dia tidak perlu membuat duit. Hanya mencari benda yang dah ada. Hanya Allah bagi tahu ada, tapi suruh dibayar macam itulah ilmu. Dan itu ada dalam Quran. Malangnya kita hanya yakin dah ada, tapi tak mau cari. Orang Barat tak baca Quran, tapi sebab itu mereka lebih maju dalam dunia teknologi luar biasa. Carilah dari apapun yang ada sekarang ini. Quran sudah cerita. Maklumat apa secara umumnya sudah ada. Jadi budaya Iqra itu lebih maju di barat. Jadi saya jadi terpikir. Saya pernah menyampaikan satu tajuk, tapi dalam satu kumpulan IT yang orang-orang berpikir, saya tajuk itulah Iqra, filosofi Iqra dan pembentukan tamadun. Falsafah Iqra dan pembentukan tamadun manusia. Satu kesimpulannya, mana-mana bangsa yang maju dalam budaya Iqra, pas negara itu akan maju, akan menguasai dunia. Tak kira bangsa manapun. Hanya kalau orang Islam yang menguasai Iqra, ya dunia hasanah, akhirat hasanah lah. Tak kira kalau orang kafir, ya dunia senang, akhirat neraka lah. Tengok ya dari segi apa namanya, ilmu apa saja lah kita orang Islam. Ya dibandingnya kafir lah, yang kafir lah, yang komunis pun. Kalau orang Yahudi itu paling kan masih punya agama ya, orang nasionalis. Tapi kalau orang komunis itu orang etis. Dulu orang Cina yang tak punya Tuhan. Ya Allah, teknologi dia. Dan itu semua ada dalam alam ini. Allah hanya kata cari coba kamu cari. Bukan suruh buat. Jadi kita hanya suruh mencari dan menemukan. Jadi kalau menemukan maknanya, ya alhamdulillah ya Allah, aku dah cukup. Bukan gitulah, bukan kita yang buat. Tapi dan itu ada dalam Al-Quran. Yang contoh ini,
Dan itu maklumat yang sangat penting bagi orang yang ingin belajar angkasa lepas. Maklumat seperti itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya sebagai contoh lah, banyak. Ketika orang nak terbang, meninggalkan bumi, kan kepada bumi, sebelum melepasi 200 kilometer ketinggian, ya tidak perlulah tenaga solar. Tak perlu dia masih menggunakan apa yang roket apa itu kan biasanya pakai roket kan, roket dan lepas ini ya mas kalian, dia menggunakan apa kan, tenaga apa, boleh terus meluncurkan kalian sinar matahari kan, kapal angkasa yang sampai dah kuat dia menggunakan sinar matahari, tapi tentulah menggunakan peralatan-peralatan yang sudah tidak lagi menggunakan tenaga roket apa. Sebab lepas ini tidak boleh lagi berharap dengan tenaga yang ada di bumi. Dia mesti mengharapkan yang dan matahari sumber energi yang tak akan kering lah. Soal ini dia luar biasa nih, sangat luar biasa. Jadi sesuai kalau dia dibaca dan dijelaskan. Kepada mungkin pelajar nak sabung pelajaran luar negeri boleh dibaca Yasin tapi dijelaskan ayat ini. Kami nak pelajaran baca surah Yasin. Pindah rumah baca surah Yasin. Maknya tetap apa lagi. Coba kalau pada saya itu nak keluar dulu nak ambil jurusan sains dan dibaca mungkin makin semangat. Betul lah hanya tapi karena hanya dibacakan tak apalah nak. Lepas itu dibaca itu depannya buku lah banyak botol-botol air suruh minum. Nanti mesti kuat kamu cemerlang. Ustaz mesti tahu pun kan agama dan sains. Kenapa ni? Quran dah awal-awal memberitahu kita bahwa ilmu Allah ini ada dua secara umumnya. Ayat Allah secara umum ada dua. Satu namanya ayat-ayat qauliyah. Kedua ayat-ayat kauniyah. Oke. Ayat qauliyah mana ayat-ayat yang Allah firmankan. Contohnya perintah, larangan. Nah, itulah. Itu ayat qauliyah namanya. Nah. Yang kedua ayat kauniyah. Ayat kauniyah yakni ayat-ayat Allah yang Allah ciptakan. Orang Islam semenjak zaman lepas zaman kecemerlangan Islam lebih tertumpu kepada ayat qauliyah saja. Cerita perintah dan larangan, hukum hakam, halal haram, sunnah ma'ruf, dosa pahala, itu saja. Wah, itu pun tak habis-habis. Kamu gini macam mana ni? Ayat kauniyah seakan sudah dah. Wah, awal kita masuk Islam, masya Allah. Siapa pakar-pakar? Bagi ilmu. Semuanya orang Islam. Khawarizmi, Nur Rusdi. Bagi kita bertanya. Ya itu semuanya tanggung jawab kerajaan khasnya bagian pendidikan. Kalau kita ingin menjadikan, saya sedang menyampaikan satu kuliah sebenarnya. Tidak mudah. Maksud saya begini, kalau kita hari ini gagal, tidak boleh kita mewariskan kegagalan kita pada generasi yang akan datang. Itulah maksud saya. Tapi mungkin kita gagal, ya kita akui kegagalan kita, tapi janganlah sampai kita mewariskan kegagalan kita kepada jenis selepas kita. Kita sekarang mungkin kita ramai ulama, pakar apa itu saya ulama, ya pakar ayat-ayat qauliyah kan. Mungkin kita adalah juga saintis-saintis, pakar ayat kauniyah. Nah, tapi masalahnya kedua orang yang berilmu ini, satu ilmu kauniyah dengan ilmu qauliyah, satu pakar hukum hakam halal haram dosa neraka, pakar doa, pakar wirid, pakar zikir, yang satu dengan pakar macam-macam, pakar bumi, pakar bintang, pakar air, pakar besi, pakar kadang tidak bekerja sama, saling menyalahkan. Oh, apapun kalau ketemu. Jadi kita mengharap suatu saat nanti, taklah beberapa generasi akan datang, tapi kena ada usaha daripada yang punya kuasa. Macam mana nak melahirkan pelajar-pelajar atau sarjana-sarjana, dia bukan sekadar ulama, tapi sekaligus dia seorang
cendekiawan, seorang intelektual. Dia seorang cendekiawan, ilmuwan, intelektual, sekaligus dia seorang ulama. Jadi dia menguasai apa? Dua bidang ilmu sekaligus. Gitu. Itu tidak mudah. Di samping dia mungkin paham soal tafsir, pandai apa namanya berkhutbah, tapi juga menguasai ilmu-ilmu. Bayangkan kalau seorang khotib katakanlah, khotib Jumat katakanlah, dia ngerti Al-Quran, fasih Al-Quran, lalu menyampaikan khutbah Jumat, isi khutbahnya pula adalah cerita tentang keajaiban otak manusia. Coba, bagaimana? Ya. Bukan, saya yakin jamaah tidak ada yang tidur. Gitu. Pasti. Tapi maksudnya kan khutbah Jumat biasanya hanya baca yang standar kan. Dan biasa itu kadang-kadang jamaah pun kadang paling-paling itu waktunya tidur. Jadi merasa terrugi tak dengar. Wah, masalah kita ini masih tertutup kebanyakan dia. Mana Allah khutbah isinya cerita tentang keajaiban susunan saraf, karena dia seorang dokter, katakanlah seorang apa namanya neurologi, tapi juga seorang mufasir. Coba, dia seorang mufasir, pakar tafsir, tapi juga seorang neurologi sebagainya. Tentu loh, dari menyambut tentang keajaiban otak. Orang awam mungkin mula-mula orang terkejut. Ada cerita otak dan majid, tak kena guna. Kalau majid itu cerita lah doa, detail. Dan itulah yang kita sebagaimana sempitnya orang Islam akhir zaman memikirkan Islam. Sedangkan pada yang sama, bila ilmu-ilmu itu dikuasai oleh non-Muslim, dia bingung. Pada zaman tidak. Dan semua itu ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran semuanya. Tapi itulah, karena Quran itu dia pikir hanya berisikan ire, ike, dosa, pahala, ya sedih sekali. Sedih sekali. Kadang saya berpikir, coba perhatikan ayat satu ayat ini. Kemana agaknya kita nak memperlakukan ayat ini, nak mengamalkan ayat ini? Sedang ini Al-Quran. Adakah kita hanya dengan baca si bacaan itu dapat pahala? Betulkah Allah turunkan Al-Quran ini hanya untuk kita baca dan dapat pahala? Kita tak fikir begitu. Minta maaf, tersalah saya dulu kata, jika kamu nanti membaca Al-Quran, tujuan kamu hanya untuk menambahkan pahala semata-mata, dan kamu tidak arti apa-apa, sebenarnya kamu sedang merendahkan Quran. Kamu sedang merendahkan Al-Quran. Karena tidak mungkin Allah turunkan Al-Quran, wahyu terakhir, yang tujuannya hanya untuk dibaca bagi menambahkan pahala. Tampil. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Contoh ayat ini coba. Surah Al-Mulk ayat 15. Surah 67. Ya, kalau bahasa sekarang, anak muda ya ini, marilah kita baca Al-Quran ini dengan lebih cerdas. Lebih tercerdas. Ayat 15 surah Al-Mulk. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin huwa dialah Allah alladzi yang ja'ala dia telah jadikan lakum bagi kamu wahai manusia al-ardo planet bumi. Jelas sekali. Allah memberitahu kita, memaklumatkan kepada kita, wahai manusia kamu semua, aku yang jadikan bumi ini buat kamu, bukan buat siapa-siapa.
buat kamu, satu peraturan kamu, dan aku jadikan bumi ini dalulan. Apa dalulan itu? Mudah dipergunakan. Mudah. Makna saya dalul ini hina. Kalau Ini hinakan, makna asal hina. Tapi yang mudah, ya kita duduk mudah, ditanam pokok ada, hujan cukup, air cukup, oksigen cukup, itu mana yang mudah. Sehingga tidak, ya, walaupun bumi ini bergerak dengan sangat pantas, kita tak rasa bergerak, tak bergerak, itu mana dalil. Dalil juga dalam arti kata, bumi ini dijadikan oleh Allah, dan Allah letakkan pada bumi ini segala apa yang diperlukan oleh kita. Dan mudah kita untuk mendapatkannya. Bukan kita disuruh menciptakan keperluan kita. Keperluan itu sudah ada, Allah sebarkan di muka bumi, dan kita hanya disuruh mencarinya, mengeksplornya ya. Sebab itu Allah kata tengok, famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah kamu fi manakibiha. Bukan famsu fiha, fi manakibiha. Manakib itu maknanya jurus, rupa. Ya, kalau perlu ke lubang cacingnya gitu lah. Terukai itu hutannya. Aku ciptakan pokok di sana untuk kamu. Terukai itu lautan. Aku taburkan sana ikan, berlian, apa semua untuk kamu. Pahami air itu, pahami hujan. Kalau kata itu semua aku cipta untuk kamu. So itu famsu. Famsu ini berjalan bukan kita suruh jalan tengok, jalan-jalan tengok, bukan. Famsu ini mana kita buat exploration lah. Buat apa dipanggil? Ya explore yang untuk ini lah. Perut bumi, tengok ya. Allah letakkan macam-macam keperluan kita. Bukan hanya air saja, emas pun ada, minyak pun ada. Allah kata, aku sudah letak di situ. Kalau kamu nak senang, famsu deh. Nah, untuk famsu ini tak boleh hanya dengan doa. Percayalah. Untuk melaksanakan famsu bimana dia, tak boleh, tak cukup hanya dengan wirid panjang-panjang. Tak cukup. Wirid memang perlu. Tapi adakah ayat ini Allah suruh wirid? Ini bukan bukan ayat yang Allah suruh kita wirid. Allah suruh apa nih ayatnya ini? Famsu bimana dia. What exploration? Ya, dan untuk melakukan exploration ini perlu ilmu. Nak gali, nak dapatkan emas. Emas bukan macam pokok boleh terbang belakang rumah. Untuk dapatkan 1 kilogram emas pun kena korek tanah berapa lori. Untuk minyak ada lagi dalam lagi. Sekarang lagi Allah Akbar ya. Belum lagi yang nikel, belum boksit lagi, belum Allah Akbar. Itu di bumi, di hutan, di udara, di laut, Lalu selepas kita buat ekspor tadi, dapat apa yang Allah telah sediakan untuk kita, wakulu berizki, Allah kata, makanlah. Makan, Allah suruh makanlah. Jadi untuk kita dapat makan atau memberi keperluan kita kena famsu. Kan, kena. Dan ini adalah perintah agama, ini bukan dunia ini. Masalahnya ayat itu dianggap dunia, itu yang malangnya orang Islam. Kerja rajin, buat kajian sana, buat ini. Niatnya nak mengamalkan orang Islam, niatnya nak mengamalkan surah Al-Mulk ayat 15 itu kan, itu dunia, bilalah kamu nasi itu aja. Cuba sekali wirid panjang-panjang. Baik, pertanyaan saya mungkin yang lebih tegas. Kalau sekarang ini kita duduk sama-sama tempat ini, baca ayat ini, firman Allah. Menurut kepercayaan kita dengan hadis Nabi, kita dan jika kita niatkan Allah, dapat pahala atau tidak? Menurut ajaran Nabi, duduk baca Al-Quran kerana Allah. Menurut hadis Nabi, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Majlis itu diridhai oleh Allah atau tidak? Diridhai oleh Allah. Malaikat melindungi kita atau tidak? Adakah? Itu hadis jelaskan.
itu baca saja kan, baca Quran tak paham pun pahala ada. Apa lagi? Malaikat Mereka melindungi itu baru baca tak paham. Sekarang orang yang telah mengamalkan ayat ini adalah dia tidak sedang join tadarus. Dia sedang melakukan fangsu fi manakibiha. Oh, sedang menyelam ke dasar lautan, sedang menggali sana, buat eksplor sana, nak nih. Allah kata Allah suruh mencari rezekinya. Setelah agaya orang yang mengamalkan ini dapat pahala. dapat Agama lebih banyak. orang yang Inilah jadi orang Islam mesti berpikir gitu. Bila membacanya saya tak paham dapat pahala, takkan yang mengamalkannya tanpa pahala. Tapi karena kita dah salah ajar. Yang dapat pahala maksudnya hanya yang baca khusyuk, kalau perlu sambil pas nak betulkan makros kan. Waladzi. janji Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka manusia memperhatikan kepada unta bagaimana dia diciptakan? Itu ayat Quran. Baca saya tak paham dapat pahala atau tidak? Dapat. Sebab Quran adalah wahyu Allah yang membacanya ya dapat pahala. Okey. Kalau membacanya saya tak paham tak dapat pahala. Macam mana seorang doktor mengkaji unta hingga kagum dengan ciptaan yang unta? Akan dapat pahala. Dia tak join tadarus, dia puasa tak tadarus. Dia habiskan masanya di makmal unta namanya. Karena dalam unta ini Allah tujuan seakan Allah kata, wahai manusia, kalau kamu nak tahu kuasa aku, kehebatan aku, kebijaksanaan aku, tengok tu unta. Lalu orang ini ingin mengetahui, saya yakin itu pahalanya lebih besar. Betul. Daripada sekali baca tapi tak. Dia nak baca ribu-ribu Ustaz. Dia punya tu zikir. Lepas tu tak boleh dah nak pakai. Saya pernah cerita ini sudah agak lama. Akhirnya salah jamaah itu serba salah. Asalnya serba salah. Dia seorang saintis. Terlibat dalam R&D. Dalam dokter. Bukan dokter medik tapi dokter saintis lah. Bagian bukan. Kedua-duanya jadi bagian research kajian di LGM apa namanya getah ni lah Ararai yang dulu di Sungai Buloh sudah yang dulu Sungai Buloh sekarang pindah kan sekarang betul-betul dah jadi bandar puasa dan masalah mahal pula tu. Jadi setelah saya sampaikan ini, ada seorang dokter itu pencin awal. Pencin awal karena mungkin dia suaminya suruh pencin adanya, lagi pula dia pun merasa dah cukup dan merasa ingin belajar agama lebih, join pelaksanaan belajar Al-Quran. Itulah yang katakanlah ini yang A sudah pencin. Yang B ini belum pencin. Setelah yang cerita, saya sudah ini, saya sudah join pelaksana, saya sedang tahu belajar tajwid. Jadi yang B ini akhirnya rasa apa ya? Rasa tertinggal dan rasa bersalah. Ya, kawan aku udah pilih sekarang nggak tahu baca Quran, nggak ini join pelaksana. Saya hari-hari aja tengok getah. Ya, mana buat kajian kita lah. Wah, kan getah hasil edisinya luar biasa tuh kan untuk negara. Rupanya dari macam-macam produk kan. Tanya saya juga gimana nih? Oh, berasa kalau saya ingin saya belajar, tapi masa tak ada, masih bertugas. Saya sampaikan ayat seperti itu. Contoh ayat tadi, saya ingat. Afala yang dulu ila ibili kefiltor. Tidakkah mereka manusia melihat
Kepada kita bagaimana Diciptakan. tanya. Itu ayat Quran. Kalau kita membaca ini dapat pahala tak? Ya dapat pahala. Kalau kita baca dan tak faham, baca dapat pahala tak? Ya dapat pahala. Pertanyaan saya. Kalau membaca firman Allah tak faham pun dapat pahala. Bagaimana kalau kita mampu mengamalkannya? Dapat pahala atau tidak? Tentu lebih ini kan. Besar kan pahala dia. Orang yang mengamalkan Al-Quran itu paling besar daripada sekarang membacanya. Jadi semangat, kami tak mau pencen selagi belum tiba masa. Ya rugi lah kalau hanya anak pencen, sedangkan tenaganya amat diperlukan. Hasil kajiannya memberi manfaat kepada ramai orang. Hanya nak pencen awal karena nak join kelas tadarus. Allahu Akbar. Saya tak kata kelas tadarus itu tidak baik. Jangan salah paham. Jangan salah. Tapi juga jangan kita pikir join kelas adalah lebih baik daripada meneruskan risetnya, kajiannya. Inilah sebabnya kedua-duanya di. Kalau sekadar baca Al-Quran tidak perlu pencin bekerja. Kalau sekadar baca Qurannya tak perlu pencin bekerja. Boleh, tak terlalu pencin. Apa kerja yang diperlukan oleh ramai orang? Perlukah pencin hanya untuk join tadarus? Tak perlu. Tapi karena kita ini berpikir Quran itu, Islam itu dia pikir hanya pikir pahala, dosa, halal, haram, surga, neraka. Di ayat segini langsung tadi ambil kita. Ini akhirnya yang mudahnya terlalu jauh. Terlalu jauh. Sekali ilmu itu dimiliki, dikuasai oleh orang bukan Islam, bingung pula. Akhirnya kita dalam bab ayat kauniyah, dalam bab ayat kauniyah kita istilahnya sebagai pengguna, bukan sebagai pencipta. Sebab dalam ayat kauniyah kita sebagai pembeli, bukan penjual. Kita tengok laut dengan pelbagai nikmat yang Allah berikan, kita hanya penonton. Tapi laut dari cantik, biru, tenang. Yang lain menyelami dan mengurik semua mutiaranya. Sekali mereka kaya, kita mengkafe ini, ayo. Tapi kita hanya tengok. Itulah sebetulnya yang kita agak tertinggal jauh. Itu saya tadi. Kita memang ya belum berjaya dalam majlis orang Islam, tapi sebenarnya saya kata tadi, takkan kita hanya karena tidak berjaya dalam muamalah dengan Al-Quran, kita wariskan kegagalan itu kepada generasi selepas kita. Itu bagi saya tak patut. Memang tidak mudah ya Mas ya, tapi ya saya pernah punya peluang untuk memberitahu perkara ini yang disebut kawan-kawan kepada orang yang ada kuasa. Ya harap dijadikan pertimbangan dalam usul studi. Hasil pendidikan kita itu sangat penting, sangat penting. Hanya itulah karena ada pengasingan di dalamnya. Bila orang belajar agama, akhirnya yang akademik seakan-akan nomor 2. Bila masuk sekolah sains, seakan-akan belajar hadis itu dah tak penting. Ini silapan yang sangat besar. Tak sepatutnya, ya. Baik ya. Jadi ayat tadi Allah kata, pertama pasti benar, keduanya ayat yang dibacakan oleh Nabi itu yang bersifat mubayyinat. Seperti mubayyinat kembali pada ayat 11. Mubayyinat maknanya yang menerangkan, menjelaskan. Contohnya ayat tadi, surah Yasin tadi kan menjelaskan. Dari mana kita tahu hakikat bahwa ketebalan siang itu hanya nipis? Ya Quran yang menjelaskan. Tapi kena dipahami. Kalau dibaca ya tak nampak. Begitu ya. Itu belum lagi ya Allah tentang hukum air. Air ini kan ada satu rumusan dia. Siapa tuh yang menemukan hukum air itu, formula air itu?
Archimedes kan? Archimedes kan? Yang menemukan hukum air itulah. Yang hukum satu dan tiga air, yakni air akan mempunyai kekuatan ke energi menolak ke atas kan? Sebanyak volume air yang ditekan ke bawah. Kapal kan tidak tenggelam. Kenapa kapal tidak tenggelam? Sedang air itu. Karena air ini punya Energi. kekuatan untuk menolak ke atas. Dan kadar kemampuan tolak ke atas sebesar molekul air yang ditekan ke bawah. Semakin banyak, maka semakin kuat Tolak ke dari atas. Sebab itu, kayu walaupun besar timbul. Kan? Apa jarum tenggelam atau tenggelam, bukan sekadar jenis apa namanya nya berbeza, tapi karena kecilnya size-nya. Tapi coba kalau jarum itu dibesarkan, dilebarkan menjadi lantai kapal, menjadi terapung kan? Cara besi boleh terapung. Ya, air boleh menolak ke atas, kekuatannya sama besar dengan sebanyak molekul air yang ditekan ke bawah. Dan makin tekan bawah, makin kuat menolak. Itu kan Archimedes yang menemukannya. Itu Quran sudah cerita itu. Quran sudah cerita. Kan bingung kan Archimedes akhirnya ketika dia mandi di apa namanya bathtub itu, itu terapung badannya. Kenapa udah aku terapung? Berdiri itu lagi terapung. Maknanya tidak menyentuh apa namanya besarnya. bathtubnya itulah. Jadi dia pun terkejut. Akhirnya dia menemukan. Dia paham maknanya air diletakkan ke bawah makin ke atas. Apalagi yang menekan itu benda yang lebar. Kalau yang menekan tangannya senang. Tapi kalau badan, wow, dia seronok karena selama dia mencari apa rahasia ini. Lalu dia pun melompat daripada bak mandi dia. Seronok sekali. Sampai kata, Eureka, Eureka, Eureka. Bahasa dia Eureka. Eureka itu aku dah jumpa, aku lupa pakai baju. Ya iya kan, Archimedes kan gitu kisahnya. Dulu Cik Wajo lah. Atau Cik Wajo. Rupanya ya Allah yang menemukan malah Archimedes. Quran sudah banyak kali cerita tentang hukum air itu. Dan sekarang sedang berkembang ya Mas Kiran. Itu pun yang mengembangkan orang bukan Islam. Dalam surah An-Naml itulah yang di mana Nabi Sulaiman pada staf Nabi Sulaiman kan menguasai ilmu yang boleh memindahkan singgah sana. Nah, daripada Yaman, Sabah ke Palestina. Dan singgah sana ini terdiri daripada benda-benda logam, ya besi, emas, itu namanya bukan kayu. Dan dipindahkan berapa lama? Sekali mata kan? Separuh kali mata. Setengah kali mata. Pertanyaan dia, macam mana benda kasar, material dipindahkan satu tempat ke tempat lain, jarak jauh, hanya setengah sekali. Jawaban yang putus asa, oh itu magic, itu jawaban putus asa. Karena kalau jawabannya pasti kita tak akan ingin tahu kan. Jawaban saya magic, itu jawaban orang putus asa, kata cikgu saya bukan kata saya. Saya dulu diajar untuk itu. Kalau kamu jawab itu magical, Anda seorang yang putus asa dan Anda tidak akan kemana-mana. Sedangkan itu sudah sangat-sangat saintifik. Benda digerakkan, ya, gerakkan. Ya Mas Kiran, contohlah seperti itu. Kalau kita katakanlah diikat badan kita diikat di atas bodi kapal terbang, fighter jet lah, fighter jet yang supersonik, jangan yang kapal terbang penumpang yang hanya 800-900 km sejam, yang supersonik, yang kelajuannya mengatasi kepantasan suara, supersonik. Agak-agak macam mana kalau kita diikat gitu, dengan kelajuan gitu. Enggak, kita diikat, sekru gitu.
Disampah itu jawaban kampung biasa. Itu karena apa? Katanya kok itu bukan jawaban saintifik. Jawaban ilmiah. Ya. Kalau sel supersonik mungkin kita jadi peka, mungkin lah. Kan? Oke, dinaikkan lagi ke lajuan dia. Double supersonik, triple supersonik, atau lajukan lagi 20.000 km sejam. Apa agak yang benar? Tangan diikat kuat nih, di screw nih. Mungkin terputuskan, mungkin tangan tercabut, kan? Benar tangan tercabut, atau apa lagi lah mungkin yang tercabut. Kalau dilajukan lagi dengan kelajuan 100.000 km jam, bahasa mudahnya, ini secara saintifik nih, badan kita akan terurai, itu aja bahasa mudahnya. Material ini akan terurai bila digerakkan dengan kelajuan berkali sama dengan kelajuan cahaya pun akan hancur. Cahaya bergerak 300.000 km sesaat. Kita digerakkan sesaat digerakkan dengan kelajuan 300.000 km. Kecil rasanya kita nih. Tangan itu cabut. Kalau belakang lagi, bukan hanya berkecai tulang, tulen ini. Bahasa muda, kita akan berkecai hingga menjadi sel-sel kita. Oke, sel lagi. Oke, badan kita ini kan sel aja maksudnya. Kan hanya lumbukan sel. Betul? Sel di lumbuk. Betul? Kulit kan sel kulit, ada sel tulang, sel darah. Sel aja kita ini. Lalu dilunggut-lunggut jadilah kita. Jadi kalau dicerai-ceraikan kita jadi sel. Kalau sel ini diceraikan lagi, dipisah kan, jadi apa lagi? Nah, jadi apa lagi? Jadi molekul. Nah, lepas jadi molekul, bukan atom lagi. Jadi molekul. Molekul bila diceraikan lagi jadi apa lagi? Baru jadi atom. Atom masih kecil itu boleh pisah lagi. Cerai, jadi apa lagi? Jadi subatomik. Jadi subatomik. Di sana ada neutron, di sana ada elektron, di sana ada proton. Sekarang kalau yang tiga ini pisahkan lagi, satu ceraikan lagi. Saya kata dia akan jadi kuark. Dan bila kuark itu sudah mendekati energi, dan itulah energi. Meta sudah berubah. Meta kita sudah bukan lagi benda, tapi kita sudah bertukar jadi energi. Sudah jadi energi. Jadi cahaya hilang. Teori saya ini dibenarkan sehingga hari semua percaya seperti itu. Nah, dan menurut teori sains ada dipanggil anihilasi. Anihilasi yakni satu benda macam ini Bang. Jelas ini benda ini material kan. Ini boleh diubah menjadi energi. Syaratnya benda ini digerakkan dengan kepantasan melebihi kepantasan cahaya. Otomatis tidak akan terurai dan bertukar jadi energi. Jadi energi. Dan energi boleh diubah semula menjadi material semula. Ini dipanggil teori anihilasi. Dalam ilmu sains itu sangat mungkin apa yang dilakukan oleh para instrumen itu. Jadi singgah sana yang terbuat daripada apa? Benda-benda yang keras itu masih digerakkan itu berubah menjadi cahaya menjadi energi. Kemudian sampai situ sudah bertukar lagi. Dan itu sains membenarkan. Syaratnya digerakkan dengan sangat pantas. Hanya ilmu yang boleh menggerakkan itu, nah perlulah belajar. Maknanya umat Nabi Sulaiman oleh Allah sudah diberi ilmu seperti itu waktu itu. Ilmu itu pada hari sekarang dipanggil teleportasi. Teleportation. Ini ilmu sedang berkembang dikaji luar biasa tuh di Silicon Valley. Pekajinya banyak orang-orang Yahudi. Sehingga suatu saat orang Yahudi ini akan kalau ilmu ini sudah dimiliki dan boleh dimanfaatkan, nanti tak ada cerita di jalan juga. Orang import barang dari Germany tak perlu kapal laut. Contoh macam Star Trek lah. Star Trek ya. Dari benda-benda besar masuk dalam satu capsule macam tu, lalu bacalah jampi dia. Orang apa panggil banyak jampi. Bim, masalah bim, mabrak kedabrak. Zam lah.
tiba-tiba tukar kan hilang kan? Mister apa namanya? Mr. Spock. Mister Bob tukar kan jadi cahaya hilang. Tahu-tahu sudah sana. Ya. Jadi mesti ada satu station yang menghantarnya lalu datang ke sana. Jadi masa bergerak itu bukan berupa material, sudah bertukar jadi energi yang kelajuannya melebihi cahaya. Nah, macam itu namanya teori anihilasi, itu namanya teleportasi. Dan itu pernah wujud pada Nabi Minta dulu dah ada. Ya. Quran telah memberikan kepada kita teorinya. Ini teori Al-Quran. Coba baca. Ya, saya tidak punya kemampuan, hanya mampu memahami aja karena dulu hanya diajar memahami, bukan membuktikan. Lihat firman Allah ayat ini. Surah Al-A'raf. Surah 7 ayat 40. Coba kaji Al-Quran. Paling tidak kita punya pemahaman Al-Quran. Itu paling tidak. Mubayyinat, tadi ayat kita mubayyinat. Ayat-ayat yang Nabi bacakan daripada Allah itu sifatnya mubayyinat. Mubayyinat bukan nyata. Mubayyinat maknanya menyatakan, menjelaskan, menerangkan. Supaya kita lihat, oh begitu. Itulah maksudnya mubayyinat. Contoh hari ini. Innal ladzina kadzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka menyombongkan diri, atas ayat-ayat kami, lengkapi lah maknanya. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna jannah. Dan mereka tidak masuk surga. Maksudnya apa ini? Orang kafir pada ayat Allah tidak dibukakan pintu langit dan mereka tak masuk surga. Maksudnya apa? Mana tak masuk surga? Amalnya mana tak akan, jangankan sampai ke Sidratul Muntaha. Melepas langit pertama pun tak lepas karena pintu langit tak dibuka. Itu bahasa Majasi itu. Dan tak masuk surga. Macam mana surga ada di arah sana? Punya Nabi lihat. Dia tak percaya. Oke, itu ya. Itu jelas itu. Itu orang kafir contoh nasibnya. Baik. Tapi ini dia. Allah kata hatta sehingga. Hatta sehingga. Kita tahu ya mana hatta sehingga itu paham ya maksudnya. Katalah kalau saya kata begini. Saya tidak akan keluar dari rumah ini sehingga tuan rumahnya tadi. Adakah saya keluar atau tidak? Tak. Bapak pahami ayat ini. Nah sekarang kita belajar bahasa undang-undang. Ini jadi lawyer. Jadi statementnya, saya tidak akan keluar dari rumah ini sehingga tuan rumahnya balik. Pertanyaan saya, ada atau tidak ada kemungkinan saya keluar? Ada. Maknanya, kalau tuan rumah tak balik, mana kita tak keluar. Tapi kalau tuan rumah balik, keluar kan? Jadi kalau itu ada tak kemungkinan saya tinggalkan rumah ini? Ada. Bergantung pada apa? Bergantung pada tuan rumah balik atau tidak kan? Nah, sekarang inilah ayat yang Allah katakan. Orang kafir pintu langit tak dibuka dan mereka tak masuk sehingga yalijal jamalu fisamil khiyat, sehingga seekor unta masuk lubang jarum. Coba pahami betul-betul. Jangan sederhana memahaminya. Saya yakin kebanyakan orang memahaminya, itulah tuan-tuan, manusia ini tak akan masuk surga, neraka, kekal, mustahil masuk surga. Sebab Allah kata,
mereka tak masuk surga sehingga ada seekor unta masuk lubang jarum. Bukankah itu benda yang mustahil? Dia sudah mengambil kesimpulan, dia sudah mengambil conclusion bahwa tidak mungkin ada unta masuk lubang jarum. Begitu tidak mungkinnya unta masuk lubang jarum, makna begitu juga lah tidak mungkinnya orang kafir masuk syurga. Begitu kami kesimpulannya. Pertanyaan saya. Sehingga ada seekor unta masuk lubang jarum ini yang Allah maksudkan agaknya apa? Menunjukkan benda yang mustahil atau mungkin ada maksud lain yang benar? Sehingga seekor unta masuk lubang jarum. Ini yang dimaksudkan Allah memberitahu kita benda yang mustahil atau mustahil. 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 Kalau kita pahami di mustahil, kenapa Allah tidak pilih banyak orang kafir tak masuk juga sehingga ada ayam beranak lembu? Ayam beranak lembu mustahil ataupun tidak? Mustahil. Ayam beranak lembu. Ayam beranak lembu. Mustahil, Ustaz. Kalau al-Kanaki? Kalau menjadi itu Allah punya. Tidak, kalau al-Kanaki mustahil tidak? Tak. Seekor unta masuk lubang jarum, mustahil atau tidak? Mustahil. Kalau al-Kanaki? Tidak. Bingung lagi. Garanti bingung. Tapi baca tafsir-tafsir lama, semua begitu. Kita tak menaikkan tafsir dahulu, karena memang dahulu ilmu yang Allah berikan. Ingat ya, ini ayat apa nih? Ini akhirnya ayat kauniyah atau ayat kauliyah? Kauniyah. Ada kauliyah dan ada kauniyah. Ayat kauliyahnya yang pertama tuh, separuh yang pertama tuh. Allah beritahu orang kafir neraka. Tak masuk surga. Yakinlah. Lalu Allah cerita sehingga ada seekor unta masuk lubang jarum. orang yang itu saya katakan kalau kita memahami sederhana ya kita full stop di situ ya itu mustahil. Kita takkan coba tapi sebenarnya ini maklumat kaumnya yang luar biasa dasarnya yang sekarang sedang berkembang dan dikembangkan oleh banyak santri-santri Yahudi yang saya nyatakan tadi. Unta, sahabat saya, ini banyak unta. Ini unta tuh ini. Material kan? Ya? Material. Kemudian nak masukkan ini. Tak boleh kan? Tak boleh. Atau masukkan lubang jarum lagi? Tak boleh. Tak boleh. Memang tak boleh. Tapi menurut teori sains, teori anilasi, teleportasi, gelas ini boleh masuk lubang jarum dengan syarat kita mesti punya kemampuan menggerakkan gelas ini dengan kelajuan melebihi kepantasan cahaya. Sehingga gelas ini akan berubah daripada metal menjadi energi. Sehingga ketika masuk ke lubang jarum, dia bukan benda, tapi berupa energi keluar je. Teori itu diberikan oleh sains, walaupun hingga sekarang belum mampu dibuktikan dengan. So yang ini tak mustahil, Ustaz? Tidak mustahil, sebab ini teori tadi. Maknanya boleh unta masuk lubang jarum dengan syarat Anda mampu menggerakkan unta, memasukkan unta lubang jatuh dengan kelajuan melebihi kepantasan cahaya. Ustaz, boleh? Maksudnya apa? Orang kafir semasa hidup di dunia, pertanyaan saya, orang kafir sekarang banyak orang kafir kan? Orang-orang kafir tidak masuk surga. Tapi Allah kata sehingga ada lubang unta masuk lubang jarum. Pertanyaan saya, adakah orang-orang kafir dunia sekarang masih hidup sudah tertutup peluang masuk surga atau masih punya peluang masuk surga tapi mereka tidak mau memanfaatkan? Masih ada peluang. Orang kafir sekarang ini, contohlah Benyamin Saitonuhu, kata nama orang kafir. Nama orang kafir namanya Benyamin Saitonuhu. Itu nama benar, namanya betul. Ya, dipilihkan supaya tamat ajarnya, jadi ditanya boleh namanya Saitonuhu. Islam bisa. Dia kafir. Bila kafir kita kata masuk akal. Ya. Tapi pertanyaannya bukan masuk akal atau tidak. Pertanyaan, boleh misalnya kafir ini agak-agak lah.
peluang masuk surga bagi dia sekarang masih hidup nih, dah tertutup atau masih ada? Masih ada. ada. Allah tidak akan menutup peluang hambanya yang kafir sekalipun untuk masuk surga selagi belum tiba ajal. Kan Nabi bersabda, Allah bersedia menerima taubat hambanya malam yughar kan. Bila mati dan kafir, barulah tutup peluang masuk surga. Masih hidup, masih ada peluang. Maknanya orang kafir itu masih ada peluang masuk surga. Sama ada mereka menggunakan, memanfaatkan peluang itu atau tidak, itu cerita lain. Nampaknya ada orang kafir, walaupun masih diberi peluang masuk surga, tapi tetap memilih kafir. Contohnya ini, ya, unta sebenarnya boleh masuk lubang, tapi tidak mudah. Tidak mudah prosesnya. Sehingga orang ada, gimana mustahil. Wah, kalau pertanyaan bukan apa senang atau tidak, mungkin atau tidak. Kalau pertanyaan mungkin atau tidak mungkin, soalnya apa jawabnya mungkin. Mungkin unta sebenarnya itu boleh masuk lubang. Dari sisi soundnya sekarang lah yang diketahui sekarang. Teleportasi. Proses anihilasi. Jadi, dan Masya Allah sekarang ini sedang laju mereka bergiat. Kemudian saya Yahudi ya, di Silicon Valley. Dan dia yakin suatu saat, ya mungkin satu dekad lagi, bayangkan kalau sudah ditemukan teknologi di jauh sekarang dan dimanfaatkan. Kapal terbang tidak seperti itu, lambat. Ini lebih haji 8 jam, lenguh. Hanya cukup jamaah haji masuklah ke satu tabung kapsul di setiap airport, semua itu diproses, digerakkan sistemnya, semua menjadi digerakkan ke Jeddah dengan kelajuan cahaya. Agaknya KL Jeddah berapa menit? Berapa saat? Instant. Di sana sudah diterima masuk ke itu tadi. Dan itu mereka yakin suatu saat memang. Saya tak tahu sama ada mereka baca ini atau saya tidak tahu. Tapi ini Quran yang kata. Jadi kita ini apa ya? Jadi itu yang saya maksudkan mubayyinat. Quran itu mubayyinat. Bukan bayinat saja. Kalau bayinat terang. Kalau bayinat menerangkan, menjelaskan. Bila Allah kata begini, ya Allah macam mana jelasnya? Ya Allah. Dan Allah telah tunjukkan buktinya pada zaman Nabi Sulaiman. Kan berlaku Nabi Sulaiman. Itu jin pun kalah. Itu satu-satu aja Ustaz. Kan? Tak semua-semua. Kalau jadi pun satu-satu aja. Petanya bukannya satu atau banyak. Boleh jadi. Ya, oke. Tahun 50-an katalah, atau tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Agak-agak orang kalau nak berkomunikasi dengan familinya yang tempat jauh pakai apa ya untuk berkomunikasi? Tahun 40-an. Surat. Surat, tulis surat. Diantar melalui kapal. Itu yang benar. Kalau tahun 1700 pakai apa? Pakai pigeon, pakai merpati. Betul. Dulu pakai pigeon dengan tahu. Makin canggih, sudah pakai kapal. Pakai telegram, betul. Pakai telepon, kan? Pakai telepon. Dan tahun 60-an atau 70-an yang punya telepon ini mungkin orang kaya ya. Itu pun saya ingat masa sekolah serendah yang punya telepon hanya di pejabat ketua kampung aja. Satu kampung banyak itu hanya satu, itu pun dijaga. Jadi kita pun hanya dengar tak pernah tengok. Bayangkan. Ketika tiba-tiba waktu itu, saya masuk sekolah, karena film James Bond dulu yang pelik-pelik. Yang James Bond pula tiba-tiba ada di kereta dia boleh berkomunikasi dengan orang lain. James Bond.
waktu itu nih telepon seluler belum muncul. Waktu itu saya mustahil aja, bagaimana boleh cakap dengan orang lain. Telepon kena pakai yang itu, ada wayar. Masa itu pelik orang boleh cakap dengan orang lain tanpa telepon yang pakai kabel wayar ini. Sekarang tengok. Tahun awal 90-an, wah sudah ada telepon bimbit Nokia sebesar ni, sebesar ni. Iya, itu pun hanya digunakan untuk buat panggilan, terima panggilan. Buat mesej pun tak boleh. Sebesar ini. Dia punya area pun macam. Jadi kalau saat-saat boleh pukul anjing gila. Tahun 90-an sekarang tengok handphone. Makin canggih. Bukan hanya suara boleh gambung, boleh Tengok. sesuatu yang pada satu masa dianggap benda mustahil, bahkan tak Satu fikir. terfikir, dalam 50 tahun sudah menjadi benda yang biasa. Benda ini sekarang mustahil. Tapi tunggulah mungkin cucu cicit kita nanti. Iyalah. Hilang kereta tak laku sebab kereta sudah seperti teknologi. Atau mungkin sudah kiamat. Iya, kan. Nak import barang dari Germany, import apalah tak perlu pakai kapal. Lama 4 bulan. Cukup masukkan barang-barang satu kontainer, sampai sini. Dan itu saya tidak menganggap itu mustahil. Suatu saat, hanya masanya Allah yang menentukan. Contohnya teknologi abad tahun 30-an dengan sekarang bandingkan. Atau sekarang dia bagi contoh lah. Katalah tok nenek kita yang meninggal tahun 1910 umpamanya. Awal abad 20 meninggal. Kemudian sekarang dibangkitkan oleh Allah Taala bagi dikubur. Hidup semula katakanlah sekejap je lah. Ya dalam setengah jam lah. Lalu kita bawa umpamanya, kita bawa ke dekat ke sisi. Begitu kita buka mata dia, nampak orang berjalan sambil cakap aja terus mati balik. Dia terkejut. Ini alam apa ni? Jin apa ni orang cakap? Tengok bagaimana pantasnya teknologi. Malangnya yang raja teknologi imamnya itu kebanyakan orang Kapyon. Tapi maklumat teori basicnya dalam Quran. Jadi kalau orang Islam tidak kembali pada itu, nanti akan terus tertinggal. Sebab kita sudah untung, kita sudah meyakini Quran, nah, tinggal lagi mempelajari supaya lebih dapat manfaatnya. Itulah. Kan nikmat ini kan Allah kata, nikmatku ini aku taburkan di muka semuanya. Apa yang kamu lakukan ada. Kamu nak ingin jadi apa? Dahulu kamu masak pakai apa? Oh, masak dulu pakai batu. Nak nyalakan api pun tengok untuk dari moyang kita. Iya betul batu di. Nak masak tu ya Allah. Satu hari masak sekali dimakan sekali bayangkan. Lebih mudah pakai kayu api. Lebih mudah lagi pakai gas. tuh kan minyak tuh yang minyak ya. Minyak itu kan, minyak tanah itu kan. Lebih mudah lagi pakai sekarang ya Allah. Tak ada pun apa namanya gasnya minyak. Sekarang, masya Allah, terpakai jam pun sudah boleh masak dari jalan. Pas sampai remote, tekan aja tom yam, tekan di rumah robot tak tom yam. Banyak kan? Tekan apa? Tom yam. Kat rumah tu dia punya AI dia sudah bergerak buat tom yam. Suatu saat, gini, percaya. Makin pelik. Dan itu kemajuan ilmu tentang kauniyah yang Allah ajar pada manusia. Jadi orang yang hidupnya makin kemudian, generasi makin belakang, maknanya peluang untuk mendapatkan ilmu kauniyah lebih banyak daripada kita. Kita dapat ilmu kauniyah lebih banyak daripada generasi sebelum kita. Pasti kan? Anak kita lebih banyak. Suatu hari nanti mungkinlah kita yang sekarang dianggap paling canggih dianggap dan masuk masjid. Iya, kita tercanggih sekarang. Canggih kita ini boleh cakap boleh. Tunggulah 2 abad lagi dan masuk. Ini kenapa sudah lu atur tu landak deras? Uang dulu ni temuk lah teknologi macam bunga saja.
Macam kita mungkin tengok teknologi nenek moyang yang hidup zaman batu. Macam tu. Dan ini berkembang. Berbeza dengan ayat kauliah. Kalau ayat kauliah tidak berkembang. Babi dan itu haram sampai kiamat haram. Sholat 5 waktu fardu, ya kiamat fardu. Tapi itu kadang tak habis-habis. Kita tak pernah belajar tu. Ustaz. Yang ini tak, wah itu ya Allah, muara dia ibarat kalau air di sungai lah. Daripada ulu kecil, makin macam yang ayat kauliah. Kalau ayat apa namanya kauliah, hukum hakam jelaskan sama dari dulu macam ni. Itu kita ikut ya. Memang tahan. Kan itu yang tak habis-habis yang orang gaduh itu di sana mahu. Kadang sampai bila ya orang Islam terus begitu. Sedangkan orang kafir lagi bermaharaja lila. Dulu tak bagi belajar sains. Kita sains buat kafir. Sebabnya jadi saya apa namanya memang kalau baca ayat tafsir lama, ini maksudnya ini orang kafir masuk neraka tak mungkin masuk surga, mustahil. Karena Allah kata sehingga. Tapi kata sehingga ini tengok faham betul-betul ya. Bukan benda mustahil. Saya tak akan keluar rumah ini sehingga tuan rumah balik. Tapi bukan mustahil saya keluar. Kan? Mungkin. Tapi bila saya tak tahu. Bergantung pada tuan rumah itu balik atau tidak. Itu mana? Hatta. Mana hatta. Jadi ini maklumat kaunnya yang bagi saya dasar lah. Sangat dasar. Sebab kalau kita berpikir sederhana, ya kesimpulan kita pasti impossible. Mana ada untuk gemuk macam itu masuk lubang jarum, masuk bilik kita pun tak muat. Masuk dan itu yang jahil pun begitu kan. Tapi coba kalau kita dalami lebih, kenapa Allah kata halal? Biasa, sangat dasar. Nah, mungkin jarumnya jarum gajah banyak jadi. Wallahu a'lam. Jadi itu makna mubayyinat. Tadi saya akan memberikan mubayyinat. Nabi diutus oleh Allah membacakan ayat Allah yang mubayyinat. Mubayyinat itu ayat Allah semuanya itu mungkin menjelaskan, menerangkan, menjelaskan, menerangkan. Biar hamba jadi benar-benar paham apa yang Allah maksudkan. Dan bila hamba paham bukan untuk kepentingan Allah. Allah tak dapat apa-apa manfaat. Ya. Tapi manfaatnya kembali pada hambanya juga. Gitu ya. Jadi bagi kita itu dia sebenarnya sekarang tadi. Kalau kita tidak percaya, ya janganlah kita mewariskan kegagalan kita pada anak cucu itu saja. Kita buka pikiran mereka. Kita nasihat mereka terus kalahkan. Tapi tidak. Walau bagaimana pasti yang lebih berkesan lah. Beri apa orang besar bila yang mengatakan yang besar itu orang yang ada kuasa, ada otoriti, diubah dia punya apa sistem pendidikan, kurikulum diubah, itu pasti saya akan berubah. Kalau tidak, kata sekolah sains juga diajarkan di situ tafsir hadis, tak mahatafsir diajar juga tentang sains dan matematik, kan hebat kan? Jadi kalau masuk aja mahatafsir, just hafal. Ya. Bila masuk sekolah sains jurusan apa? Karena macam tak dengar kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah. Ya gimana? Jadi akhirnya keluar semua jadi orang setengah. Bukan orang dipanggil setengah. Karena yang dimiliki hanya itu pun kalau jadi setengah. Kalau masih oke lah setengah. Kalau jadi 3 suku. Wallahu a'lam. Sana kalau mau suka. Jadi, oh,